Selamat datang di video pembelajaran teknik dan bisnis sepeda motor. Terdiri dari materi, kemudian praktikum, dilengkapi evaluasi pembelajaran. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat kembali di channel video pembelajaran teknik dan bisnis sepeda motor. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sekarang mari kita saksikan materi pembelajaran, yaitu tentang memperbaiki sistem pengisian dengan kode unit OTO.SM02.026.01 untuk kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari video pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menguji sistem atau komponen-komponen dan mengidentifikasi kesalahan atau kerusakan pada sepeda motor. Nah, untuk tujuan khususnya yaitu memperbaiki sistem-sistem pada sepeda motor atau komponen-komponennya. Sistem pengisian. Sistem pengisian adalah suatu sistem pada sepeda motor yang berfungsi untuk melakukan pengisian atau charging pada sepeda motor. Sistem pengisian yang dimaksud adalah pengisian arus ke baterai oleh tegangan yang dihasilkan oleh generator AC selama motor hidup dengan putaran menengah sampai tinggi. Cara kerja sistem pengisian. Ketika kunci kontak berada ke posisi on, arus mengalir dari baterai menuju alternator. Di dalam alternator, arus listrik akan melewati kumparan stator, sehingga terjadilah kemagnetan di dalam alternator. Saat mesin berputar, poros engkol juga akan berputar. Putaran crankshaft akan memutar puli alternator, sehingga kumparan rotor atau armatur pada alternator berputar. Disinilah energi listrik tercipta. Listrik dapat tercipta karena ada kumparan yang memotong garis gaya magnet. Output dari alternator umumnya bersifat bolak-balik atau AC. Untuk itu, sebelum listrik keluar dari alternator, diarahkan terlebih dahulu oleh rectifier atau kumpulan dioda yang terletak di dalam alternator, sehingga hasil output sudah bersifat searah atau DC atau direct current. Untuk komponen sistem pengisian terdiri dari generator listrik, regulator rectifier, serta baterai. Untuk perlengkapan pengujian sistem pengisian terdiri dari baterai tester, avometer, mekanik thruster, aki shear, hidrometer, serta perlengkapan bengkel lainnya. Persyaratan keamanan dalam memperbaiki sistem pengisian. Yang pertama, sikap kerja secara umum. Hati-hati dan teliti saat menggunakan peralatan kerja. Bekerja sesuai dengan SOP, prosedur baik yang ditentukan oleh pabrikan pembuatan komponen maupun tempat kerja. Periksa secara cermat komponen-komponen dari kerusakan atau perubahan bentuk. Periksa tanda-tanda pemasangan maupun pelepasan untuk mempermudah analisis hasil pekerjaan. Cermat dan teliti dalam menganalisis data-data. Berpikir analitis serta evaluatif ketika melakukan analisis. Dan selalu melaksanakan kaidah K3 dalam melaksanakan setiap pekerjaan. Adapun sikap kerja secara khusus, gunakan kunci yang sesuai dengan ukuran baut, serta letakkan roda jauh dari lokasi kerja agar tidak mengganggu. Baik, setelah kalian saksikan materi pembelajaran tadi, sekarang mari kita saksikan praktikumnya. Sebelum mengukur tegangan puncak pengisian, kita akan memeriksa kondisi baterai yang ada pada sepeda motor. Kita lepaskan baterai dari dudukan baterai, kemudian lepaskan kabel-kabel pada terminal baterai. Setelah baterai terlepas, kita ukur baterai dengan menggunakan avometer digital.
Kemudian kita putar selektornya ke volt DC. Kemudian kita ukur dengan probe merah ke positif baterai dan probe hitam ke negatif baterai. Maka didapatkan hasil pengukurannya yaitu 11,72 volt. Mengukur tegangan puncak pengisian. Memasang tachometer ke bagian kabel tegangan tinggi busi motor. Kemudian, lakukan starter. Posisi tachometer berada pada 5000 rpm. Membuka tutup baterai dan lakukan pengukuran menggunakan avometer. Setting avometer ke bagian volt DC. Kemudian lakukan pengukuran tegangan baterai pada puncak pengisian. Hubungkan probe hitam ke negatif baterai dan probe merah ke positif baterai. Pada kecepatan 5000 rpm, tegangan yang diperoleh pada hasil pengukuran dengan beban puncak pengisian yaitu 12,32 volt. Artinya, baterai dalam kondisi baik. Kemudian langkah berikutnya yaitu proses melepas baterai dengan probe negatif dulu, kemudian positif. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi percikan api. Kita lepaskan baterai, kemudian mengukur kapasitas baterai tanpa beban menggunakan baterai tester. Kemudian kita lihat hasilnya. Jika menunjukkan putih berarti itu full up, kemudian hijau artinya normal, kuning perlu recharge, merah kosong, tidak ada muatan listrik sama sekali. Mengukur kebocoran arus listrik. Pertama, setting avometer pada posisi ampere. Kemudian diukur baterainya. Jika nilainya 0, maka tidak terjadi kebocoran arus listrik. Kemudian pemeriksaan sikring atau fuse. Avometer disetting pada satuan ohm. Putar selektornya pada satuan ohm. Lalu kita lakukan pengukuran sikringnya. Lakukan pengukuran jika jarum avometer bergerak, maka kondisi sikring baik. Pemeriksaan kondisi regulator rectifier dan tegangan regulasi. Pertama kita lepaskan dulu. Kemudian kita ukur. Jika jarum tidak bergerak, maka rectifier perlu diperbaiki atau diganti. Kemudian pemeriksaan kumparan pembangkit. Lakukan pengukuran dengan menghubungkan probe merah avometer ke kabel putih. Kemudian kita lihat hasilnya. Hasil pengukuran menunjukkan angka 50 dikali skala 10 hasilnya 500 ohm.
Kemudian, mengukur pulser dengan menghubungkan kabel biru ke ground. Kita hubungkan kabel biru dengan probe merah, lalu probe hitam dengan ground. Hasilnya menunjukkan angka 150 ohm. Untuk proses pengisian baterai bisa dilihat pada video pembelajaran sebelumnya yang ada di YouTube ini untuk teknik dan bisnis sepeda motor tentang menguji, memelihara, dan mengganti baterai. Untuk penjelasan lebih lengkapnya bisa dilihat di link YouTube yang alamatnya tertera pada layar. Nah, setelah kalian saksikan tadi materinya serta praktikumnya, sekarang mari kita evaluasi pembelajaran. Baik, saatnya evaluasi pembelajaran. Yang pertama, jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Apakah yang dimaksud dengan sistem pengisian pada sepeda motor? Jelaskan komponen apa saja yang menyusun sistem pengisian pada sepeda motor, serta jelaskan bagaimana prinsip kerja alternator. Untuk evaluasi keterampilannya, lakukan pekerjaan perbaikan pada sistem pengisian, buatlah kondisi sepeda motor sebaik mungkin. Oke, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.